Sementara itu, rencana pencabutan subsidi listrik juga ditolak oleh anggota DPR Komisi 7 Ramson Siagian. Menurut Ramson, akan lebih baik jika pemerintah membuat sistem pengawasan yang lebih tepat ketimbang mencabut subsidi. DPR rencananya akan memanggil PT PLN dan juga Kementerian ESDM untuk memberikan keterangan mengenai rencana pencabutan subsidi tersebut. Kita sebenarnya terkejut atas pengumuman pemerintah dan PLN mau mencabut subsidi listrik. Padahal di APBN 2016 kemarin Jumat sudah diputuskan dari 50 triliun sebenarnya yang kita setujui, tapi pemerintah maunya hanya 38,38 triliun. Intinya di APBN 2016 subsidi listrik 38,38 triliun. Artinya kalau masih Pemirsa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal meminta PLN dan Kementerian ESDM mengkaji kembali rencana pencabutan subsidi listrik kepada 23 juta pelanggan listrik berdaya 450-900 volt ampere karena berdampak bagi masyarakat desa di perbatasan dan kawasan transmigrasi. Rencana PT PLN dan Kementerian ESDM untuk mencabut subsidi listrik untuk 23 juta pelanggan yang ada di seluruh Indonesia ditentang Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. Menteri Marwan mengatakan pencabutan subsidi listrik akan berdampak bagi masyarakat desa dan perbatasan karena mayoritas masyarakat desa di perbatasan masih menggunakan subsidi. Bahkan sebanyak 13.000 desa di daerah perbatasan Indonesia masih belum teraliri listrik. Marwan menghimbau agar Kementerian ESDM dan PLN memperbaiki keakuratan data agar tidak salah sasaran lagi. PLN berkilah bahwa pencabutan tersebut hanya kepada pelanggan yang tidak masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin, tetapi menggunakan daya listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Subsidi itu karena ini berdampak kepada masyarakat kita di pedesaan, di perbatasan. Meskipun juga ini yang harus diperbaiki sekali lagi soal data. Data masyarakat kita yang membutuhkan subsidi itu. Karena problem dari dulu sampai sekarang itu masalah data menjadi masalah serius. Nah, oleh karena itu saya minta untuk dikaji kembali khususnya yang menyangkut dan berdampak langsung kepada masyarakat kita di pedesaan-pedesaan, di pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan karena pada hakikatnya mereka memang masih membutuhkan subsidi dari Pelanggan listrik bersiaplah untuk merogoh kocek lebih dalam untuk membayar listrik sebab tahun depan subsidi listrik akan dicabut. Pemerintah mengatakan bahwa subsidi ini akan dicabut hanya untuk pelanggan listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Pemerintah menurunkan alokasi subsidi listrik dalam anggaran dan belanja negara 2016 yang sudah disahkan DPR. Sebelumnya, pada tahun 2015, subsidi listrik mencapai 66,15 triliun rupiah. Namun untuk tahun 2016 dipangkas menjadi 38,39 triliun rupiah. Dengan pemangkasan ini, maka subsidi listrik sebesar 29,39 triliun rupiah diberikan kepada pelanggan rumah tangga. Sementara pelanggan industri mendapat jatah 2,2 triliun rupiah. Rencana pemangkasan subsidi listrik karena subsidi listrik dianggap tidak tepat sasaran, terutama untuk golongan rumah tangga 450 volt ampere dan 900 volt ampere. PLN menggunakan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K untuk menentukan pelanggan yang layak mendapatkan subsidi. Data TNP2K memaparkan 15,5 sampai dengan 24,7 juta pelanggan yang layak disubsidi dan masuk kategori miskin. Angka ini separuh dari jumlah pelanggan yang saat ini disubsidi PLN, yakni sebanyak 45,36 juta pelanggan. Data dari TNP2K, ya mereka punya data 30-an juta rumah tangga yang kesejahteraannya paling rendah. Lalu kami mencocokkan data TNP2K itu di lapangan. Mana pelanggan kita yang 450-900 yang masuk di dalam daftar mereka. Nah, nanti mereka tetap menjadi konsumen PLN yang tarifnya bersubsidi. Di luar itu, per 1 Januari sudah tarifnya tidak bersubsidi lagi. Ada kompensasi nggak tuh Pak untuk yang tidak bersubsidi lagi? Kompensasinya, dayanya kalau dia mau naik menjadi 1.300 atau 2.200, gratis biaya penyambungan. Sementara itu, kebijakan mengurangi subsidi untuk listrik dianggap pengamat kebijakan publik Abdul Fattah tidak tepat dalam kondisi ekonomi saat ini.
Ini kebijakan yang tidak tepat gitu kan, karena akan menimbulkan guncangan ekonomi di masing-masing masyarakat gitu loh. Karena apa? Kebutuhan listrik ini sudah menjadi hak dasar hidup warga negara menurut saya sekarang, harus mendapatkan penerangan gitu loh. Nah sekarang kalau subsidi apapun alasannya, sebenarnya subsidi untuk PLN ini tidak, untuk listrik ini sebenarnya tidak terlalu besar. Hanya 66 triliun. Kalau dilihat dari nilai APBN ini hanya 3%. Saat ini pelanggan listrik 400 volt ampere membayar listrik sebesar 415,5 per kWh. Sementara 900 volt ampere membayar tarif Rp586,23 per kWh. Jika subsidi dicabut, maka mereka wajib membayar dengan harga normal. Sementara rumah tangga non-subsidi dengan daya 1.300 hingga 6.600 volt ampere membayar tarif antara 1.347 hingga 1.492 per kWh. Dari Jakarta, Citra Pratnia, Nur Rahman, Metro TV. Bakal adanya perombakan Kabinet Jilid 2 oleh pemerintah Jokowi JK terus menguat. Pertemuan rapat tertutup elit KIH di rumah Ketua Umum PDIP Selasa sore dan pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo di Istana semakin menjadi isyarat jelas. Rabu 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo akhirnya melakukan perombakan Kabinet Jilid 1 di Istana Negara Jakarta. 6 wajah baru menduduki posisi menteri dan 3 diantaranya menjabat sebagai menteri koordinator. Sementara 2 menteri lain yang santer disebut akan diganti yakni Menteri SDM Sudirman Said dan Menteri BUMN Rini Sumarno masih duduk di posisi semula. Usai perombakan Kabinet Jilid 1, wacana pemerintah bakal melakukan perombakan Kabinet Jilid 2 masih terus menggelinding. Sinyalemen bakal adanya perombakan Kabinet kedua makin kuat saat Menteri PPN, Kepala Bappenas Sofyan Jalil mengaku mendengar akan adanya isu reshuffle Kabinet Jokowi JK. Saya dengar memang. Nah, tapi belum tahu sama sekali. Itu kan hak Presiden. Merapatnya Partai Amanat Nasional mendukung pemerintah dan beberapa kali Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertandang ke istana semakin mempertegas publik bakal adanya perombakan Kabinet Jilid 2. Apalagi PAN juga mengaku sudah menyiapkan nama kader terbaiknya jika diminta Presiden Joko Widodo untuk masuk dalam kabinet. Sejalan semakin menguatnya wacana perombakan Kabinet Jilid 2 di kediamannya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, di Jalan Teuku Umar juga berlangsung pertemuan tertutup yang dihadiri elit KIH kecuali Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang hanya mengirim perwakilan. Siapa yang hadir di dalam? Ya, hadir tadi Bapak Ibu Megawati Soekarno Putri, tentu saja beliau sebagai tuan rumah, Bapak Wiranto, kemudian Pak Romi, kemudian Pak Victor dari Nasdem, dan Pak Muhaimin Iskandar. Persoalan reshuffle sejak dulu sikap kita kan kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden. Presiden akan mengambil keputusan yang terbaik. Menurut hasil survei kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia kedai kopi yang dirilis Senin kemarin, menunjukkan 55,8% responden ingin adanya perombakan Kabinet Jilid 2 dengan porsi memperbanyak kalangan profesional dan swasta duduk di posisi menteri. Namun beberapa responden dengan tegas mengatakan ada beberapa menteri yang berpotensi untuk diganti, yakni Menteri BUMN Rini Sumarno sebanyak 11,3 responden, lalu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya sebanyak 10,3%. Ada pula nama Menpora Imam Nahrawi sebanyak 5,5%, dan Menteri SDM Sudirman Said dengan jumlah responden 5,3%. Publik pun terus menantikan apakah perombakan Kabinet Jilid kedua benar-benar akan direalisasikan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, tahun depan pegawai negeri sipil akhirnya akan mendapatkan tunjangan hari raya untuk pertama kalinya. Dana untuk tunjangan hari raya yang dianggarkan sebesar 7,5 triliun rupiah ini justru dianggap pemerintah akan mengurangi beban negara. Dalam APBN 2016, pemerintah dan DPR menyepakati THR untuk pegawai negeri sipil sebesar 1 kali gaji pokok untuk PNS aktif dan 50% gaji pokok untuk pensiunan PNS. Namun sebagai gantinya, PNS tidak akan menerima kenaikan gaji dan dana pensiun di tahun 2016 bagaimana tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menyebut keputusannya memilih THR ketimbang kenaikan gaji pokok dan dana pensiun juga mempertimbangkan postur anggaran untuk dana pensiun PNS yang semakin besar setiap tahunnya. Pensiunnya, ya, karena setiap kali ada kenaikan gaji pokok itu artinya pensiunnya naik, ya, karena pensiun itu dari gaji pokok bukan dari tunjangan. Karena itu kita
lebih baik kita berpikir bagaimana memperbaiki take home pay pegawai negeri dengan memberikan tunjangan, yaitu tunjangan hari raya. Karena memang pegawai negeri belum terima THR. Swasta